Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan dan yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Rabbal Alamin atas semua nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, baik itu nikmat dunia maupun nikmat agama. Nikmat dunia dijadikan kita alhamdulillah sehat walafiat, makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, kendaraan, dan nikmat-nikmat dunia lainnya. Kemudian nikmat terbesar adalah nikmat akhirat, yaitu nikmat agama. Dijadikan kita seorang muslim, kemudian Allah tetapkan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menjalankan ketaatan dan amal-amal salih ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kenikmatan ini yang paling penting, yang paling besar adalah nikmat agama, nikmat Islam dan iman. Karena inilah satu-satunya sebab jalan menuju kebahagiaan di dunia ini dan satu-satunya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, yang luasnya seluas langit dan bumi, kekal dan abadi. Maka sekali lagi kita wajib dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang agung ini. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kembali kita dipertemukan, kembali kita dikumpulkan setelah beberapa waktu yang lalu libur libur Ramadan dan libur Syawal libur Syawal dan libur-libur sebelumnya. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali, Allah kumpulkan kembali di majlis yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, yaitu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui, majlis zikir atau majlis ilmu ini dinamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga, taman-taman surga dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah
farta'u. Apabila kalian menjumpai, apabila kalian melewati, menemukan taman-taman surga, farta'u, maka duduklah di situ, mampir di situ. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hilqatul dzikr, yaitu halaqah zikir, yaitu majlis zikir atau majlis ilmu. Berarti akhi fillah, jelas di sini bahwa majlis kita ini, pertemuan kita ini dinamai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan taman-taman surga. Dan memang seperti itu, karena di majlis ini rahmat Allah telah sedang meliputi kita, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala telah meliputi kita, dan turun kepada kita sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman hati dan jiwa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid, seperti yang kita kerjakan sekarang ini. Tidaklah suatu kaum duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, yaqra'una kitab Allah wa yatadarasunahu, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Naam, sekarang ini kita sedang mempelajari Al-Quran, meskipun judulnya apa? Tauhid, meskipun judulnya fikih, meskipun judulnya sirah nabawiyah dan ilmu-ilmu agama yang lain. Kenapa? Karena semua itu sumbernya dari Al-Quranul Karim. Nabi menyebutkan Al-Quran itu sudah mencakup semuanya. Berarti kaum tersebut duduk di rumah dari rumah-rumah Allah tadi, membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Maka apa kata Nabi SAW? Illa haffat alaihimul malaika, melainkan para malaikat meliputi mereka. Artinya para malaikat hadir bersama mereka, hadir bersama mereka, yaitu hadir bersama kita. Tidak hanya mereka hadir, tetapi mereka juga mengembangkan, mengepakkan sayap-sayap mereka yang besar sekali sebagai bentuk keridhaan mereka kepada orang-orang yang ada di majelis ilmu tersebut, majelis dzikir tersebut. Ya, bentuk keridhaan mereka. Mereka ridho dengan apa yang kita lakukan. Mereka ridho dengan apa yang kita kerjakan. Masya Allah. Sehingga mereka mengepakkan sayap-sayap mereka, dan mereka saling bertumpuk satu dengan yang lain sampai tinggi ke atas sana, dengan jumlah yang wallahu alam berapa jumlah mereka, hanya Allah yang mengetahuinya. Subhanallah. Maka dari itu para ulama rahimahumullahu ta'ala menamai juga majlis ilmu, majlis dzikir ini dengan majlisnya para malaikat. Kenapa demikian? Karena para malaikat hadir di situ, hadir di situ bersama orang-orang yang ada di majlis ilmu tersebut. Sebuah kebanggaan, sebuah kemuliaan ketika Allah berikan hidayah, petunjuk kepada kita untuk bisa hadir seperti ini. Masya Allah, anugerah yang besar, karunia yang besar. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa seperti ini. Dan ternyata alhamdulillah Allah telah memilih kita dari sekian banyak hamba-hambanya. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah. Mereka diliputi oleh rahmat Allah, cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar ketika Allah merahmati kita.
kita tidak bisa, akhi, kita tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah. Tidakkah kita melihat itu juga karena rahmat Allah? Semua itu karena rahmat Allah. Kita bisa berjalan, kita bisa melangkahkan kaki, kemudian berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, kemudian dan yang lainnya, semua itu adalah rahmat Allah. Dan rahmat Allah yang paling besar adalah surganya. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk surga adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, kita duduk seperti ini, Allah atau diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman hati dan jiwa, sebagaimana kita duduk di taman-taman surga dunia, tenang, damai, ya, tentrem begitu. Masya Allah, sebagaimana kita duduk di taman, apalagi taman-taman surga. Sebagaimana juga kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita dikumpulkan, dipertemukan di taman-taman surga dunia, semoga kita juga dikumpulkan di taman-taman surga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Nabi SAW, wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian Allah membanggakan mereka, Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di sisinya. Subhanallah, siapa yang tidak bangga ketika Allah membanggakan nama-nama kita, Allah menyebut nama-nama kita di hadapan para malaikat yang mulia. Dengan kata lain, akhi fillah, berarti mereka para malaikat, penduduk langit telah mengenal kita, karena Allah telah menyebut nama-nama kita, karena Allah telah membanggakan nama-nama kita, insyaallah ta'ala, sehingga nama-nama kita telah dikenal oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Kalau para malaikat telah mengenal kita, tidak ada yang bisa memudaratkan kita, tidak ada yang bisa mencelakakan kita, karena mereka akan selalu menolong, membantu kita, karena mereka telah mengenal kita. Subhanallah. Dan pertolongan mereka, bantuan mereka itu betul-betul tulus dan ikhlas. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhi fillah, tidak mengapa kita tidak dikenal oleh penduduk bumi, tidak masalah, ya. Tidak masalah kita tidak dikenal oleh penduduk dunia, bumi, nggak masalah. Siapa dia? Saya nggak tahu. Siapa dia? Fulan. Ini tahu nggak Fulan bin Fulan? Saya nggak tahu. Nggak masalah. Tapi yang paling bermasalah adalah ketika kita tidak dikenal oleh penduduk langit. Penduduk dunia ya seperti ini. Kadang-kadang mereka ya seakan-akan menghormati kita, seakan-akan memuji kita, seakan-akan, tapi hati mereka gimana? Apakah sama dengan zahirnya? Kebanyakan tidak. Kalau ada kepentingan, kalau ada keperluan baru, dan seterusnya. Itulah manusia. Tetapi para malaikat penduduk langit, ketika mereka membantu, menolong kita, adalah betul-betul murni perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu akhi fillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang besar ini, yaitu nikmat hidayah dan taufik, kemudahan, kekuatan untuk bisa hadir di rumahnya yang mulia ini dan hadir di majlis yang mulia dan agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal ibadah kita sekalian dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Seperti biasa, kajian kita di pagi yang berbahagia ini, di pagi yang sejuk ini, di luar dan di dalam ya, di luar rintik-rintik ya, rintik-rintik hujan seger ya, Masya Allah. Di dalam ya sejuk juga, di samping ada ini ya sejuk, kemudian hati juga sejuk, tentrem begitu ya, alhamdulillah. Di luar dan di dalam damai, sejuk, adem, tentrem, alhamdulillah. Yaitu kajian kita tentang 3 landasan utama atau 3 prinsip pokok, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengenal agama Islam, dan ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Landasan pertama alhamdulillah sudah selesai, yaitu mengenal Allah. Kemudian yang kedua, landasan yang kedua juga sudah selesai alhamdulillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang ketiga sudah kita mulai di pertemuan yang lalu, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan kita ini adalah landasan yang ketiga ya, landasan ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pembahasan kita ini singkat gitu loh, singkat, dan lebih lanjut, lebih detail lagi ya dibahas di majelis yang lain, yaitu tentang sirah nabawiyah ya, sirah nabawiyah. Alhamdulillah di sini ada. Maka kita sebutkan di sini poin-poinnya saja ya, secara global saja. Tapi kita ulangi apa yang telah kita baca dan kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu al-aslul tsalits, landasan ketiga. Apa itu landasan ketiga? Ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabi kalian. Mengenal nabi kalian. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau wahuwa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib ibn Hashim. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dulu sudah kita jelaskan cukup panjang ya tentang siapa itu Abdullah, bapaknya Nabi SAW. Kemudian Abdul Muttalib, siapa itu Abdul Muttalib? Siapa namanya Abdul Muttalib waktu itu? Masih lupa? Atau masih ingat? Abdul Muttalib siapa namanya? Udah lama soalnya ya, lama banget, lama banget, berbulan-bulan, insyaallah. Namanya Syaibah. Syaibah. Kemudian ini sudah kita, masya Allah ya, kita ceritakan ya, bukan dibahas, ceritakan, kisahkan siapa itu Abdul Muttalib. Kemudian Hashim, siapa namanya Hashim? Kenapa dinamakan Hashim? Karena meremuk-remuk roti, kemudian dicampur dengan kuah daging, lalu disuguhkan kepada jamaah haji. Makanya namanya Hashim, peremuk roti. Namanya siapa? Itu kan julukan kan? Julukan. Namanya Amr. Namanya Amr. Kenapa Abdul Muttalib?
Sedangkan namanya Syaibah karena dikira dia budaknya siapa? Muttalib. Muttalib pamannya Syaibah. Nah, begitu. Karena Muttalib saudaranya Hashim. Nah, sudah kita ceritakan waktu itu, cukup panjang waktu itu. Jadi nama beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kata penulis rahimahullahu taala, wa Hashimun min Quraisy. Dan Hashim adalah dari Quraisy, dari suku Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy dari bangsa Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail, dan Arab adalah anak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalili alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Jadi Arab itu anak keturunan Nabi Ismail. Putra siapa? Ibrahim Al-Khalil. Al-Khalil maksudnya apa? Al-Khalil kekasih. Karena Ibrahim Khalilur Rahman. Siapa saja Khalilur Rahman itu? Khalilullah, Khalilur Rahman. Siapa saja? Dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dari Adam sampai manusia terakhir yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman atau Khalilullah kecuali dua ini, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, kekasih. Khalil itu kekasih. Iya, kekasih. Kalau Habib, apa Habib? Kekasih ya. Iya Syekh, Habib. Sahih ya. yang dikasihi, yang disayangi, berarti kan kekasih. Berarti sama dong artinya Habib sama Khalil. Ingat, Khalil itu tingkat cinta yang paling tinggi, sedangkan Habib di bawahnya. Makanya kalau menyebutkan Nabi bukan Habib tapi Khalil. Kenapa? Karena cinta Allah kepada dua manusia ini sangat tinggi sekali ya. Jadi kalau bahasa kita nih itu kan Khalil Habib sama, kekasih, yang dicinta, yang disayang. Tapi dalam bahasa Arab itu beda. Kalau Khalil itu tingkatan cinta yang paling tinggi, kemudian di bawahnya baru Habib. Makanya di antara kita ya Habib, bukan Khalil. Kalau Khalil ini untuk ini dia saja, Khalil. Masya Allah. Makanya Ibrahim dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi gelar Khalilur Rahman atau Khalilullah, ya, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibrahim sebagaimana yang telah kita ketahui, beliau seorang nabi, seorang rasul, ya, seorang ulul azmi. Kemudian Khalilur Rahman, ya, Khalilur Rahman, Khalilullah. Kemudian beliau berkata rahimahullah, Ibrahim al-Khalili alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Semoga Allah melimpahkan salat dan salam, salawat dan salam yang paling utama kepada Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentang nasab, ya, tentang nasab beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini dulu sudah kita bahas. Kemudian kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala.
Walahu minal umri thalathun wa sittuna sanah. Beliau berumur 63 tahun. 63 tahun. Ini hitungannya hijriyah ya. Hijriyah. Tidak Masehi. Berarti kalau Masehi lebih panjang tidak? Karena Hijriyah itu kan nggak mungkin 31. Kalau nggak 29 ya 30, nggak mungkin 31, nggak mungkin 28. Tapi kalau Masehi kan ada 31, ada 28. Berarti lebih banyak apa? Masehi ya. Insyaallah. Ini Hijriyah ini 63 tahun, dan itulah rata-rata umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati ma baina sittun hatta sab'un wa aqallu min dzalika au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 ya, 60-70. Yang lebih dari itu sedikit. Ya, sedikit. Ya, berarti tak lagi Pak ya. Tak lagi Pak. Masya Allah. Jago-jago ini, siap-siap ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi umur beliau adalah 63 tahun. 63 tahun, dan kita tahu semua insyaallah. Minha arba'una qablan nubuwah. 40 tahun darinya sebelum beliau menjadi nabi. 40 tahun sebelum jadi nabi. Kenapa? Karena beliau diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. 40 tahun. Dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun, menjadi nabi dan rasul umur sampai 23 tahun, totalnya 63 tahun. Di Mekah berapa tahun Pak? Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Masya Allah ya. Dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul, nabiyan wa rasula. Berarti total di Mekah berapa tahun ya? 40 tambah 13 ya, 53 tahun. Berarti waktu itu beliau hijrah umur berapa? Hijrah ke Madinah umur 53 tahun. Atau ngebayang ya, dari Mekah ke Madinah dengan umur yang tidak muda lagi, dengan medan yang luar biasa. Yang pernah umroh haji itu kan Masya Allah, gimana panasnya, terik panas matahari, padang pasir, bebatuan dan seterusnya. Ya Allah, dengan umur yang segitu ya, jalan ke sono itu jauh banget kan, Masya Allah. Itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita lanjutkan. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, nubbi'a bi Iqra. Beliau diangkat menjadi nabi dengan wahyu Iqra. Iqra itu surat apa? Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Itu beliau menjadi nabi, tapi belum menjadi rasul. Baru menjadi nabi. Kenapa? Karena waktu itu beliau belum diperintahkan untuk menyampaikan wahyu.
Dan beliau menerima wahyu pertama Iqra, yang dengan itu beliau menjadi nabi belum rasul. Itu di mana? Di Gua Hira ya, di Gua Hira. Dan itu ada pembahasan tersendiri insyaallah di pembahasan Sirah Nabawiyah. Nah, jadi sekali lagi beliau diangkat menjadi nabi dengan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Itu menjadi nabi, diangkat menjadi nabi, belum menjadi rasul. Kapan beliau menjadi rasul? Di sini disebutkan wa ursila bil muddatsir, dan menjadi seorang rasul dengan firman Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya. Setelah itu beliau resmi gitu ya, menjadi rasul. Kenapa? Karena ayat ini memerintahkan beliau untuk bangun dan menyampaikan Islam, menyampaikan tauhid, dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Berarti mulai berdakwah, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ini penting ya. Kapan beliau menjadi nabi? Ketika turun surat Al-Alaq 1-5. Kapan beliau menjadi rasul? Setelah mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu ya ayyuhal muddatsir. Masya Allah ya. Taib. Jadi beliau diangkat menjadi nabi dengan wahyu firman Allah Iqra, dan menjadi seorang rasul dengan firman Allah ya ayyuhal muddatsir. Kemudian penulis berkata rahimahullah, wa baladuhu Makkah, negeri asalnya, negeri asal beliau adalah Makkah. Na'am, Makkah. Beliau dilahirkan di kota Makkah. Jelas. Wa hajara ilal Madinati, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Sebelum Madinah apa namanya, Pak? Sebelum namanya Madinah apa namanya? Hah? Yathrib. Yathrib. Masya Allah, Yathrib. Sebelum Madinah namanya Yathrib. Kemudian kata beliau rahimahullah, ba'athahullahu bin nadharati 'anil syirki wa yad'u ila tauhidi. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Dan inilah tugasnya seluruh nabi dan rasul. Sebagaimana dulu sudah kita bahas ketika membahas tentang apa itu? Mengenal agama Islam. Ketika mengenal agama Islam, itu sudah kita bahas tentang masalah ini. Atau sebelum itu. Jadi Nabi SAW diutus kepada manusia, tujuannya ini, memberi peringatan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Dan dulu sudah kita sampaikan bahwa tidak ada perintah yang paling agung melainkan apa? Tauhid. Tidak ada keburukan yang paling besar, tidak ada larangan yang paling agung melainkan syirik. Sudah dua ini, tauhid lawannya syirik. Tauhid adalah perintah yang paling agung, syirik adalah larangan yang paling besar. Dan itulah memang tugas seluruh nabi dan rasul dari zaman Nabi siapa? Dulu sudah kita bahas sedikit, Nabi Nuh alaihissalam, karena rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dari Nabi Nuh sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya mereka mengajak kepada tauhid dan mengingatkan akan kesyirikan.
Kemudian beliau berkata, penulis berkata rahimahullahu taala, wad dalilu qauluhu taala, dalilnya adalah firman Allah. Dalilnya adalah firman Allah, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Siapa yang berselimut di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waktu setelah menerima wahyu yang pertama, beliau kan pulang tuh ya. Beliau pulang ke rumah istrinya Khadijah, kemudian beliau diselimuti enggak? Diselimuti. Nah, diselimuti. Apakah waktu itu turun wahyu ini, ya ayyuhal muddatsir? Apakah waktu itu? Ya belum. Karena setelah turun ayat Iqra itu sampai ke wahyu yang kedua cukup lama. Cukup lama. Ya, bahkan di waktu-waktu itu Nabi galau, istilah galau, resah, gelisah. Kenapa kok enggak turun wahyu lagi gitu loh? Setelah beliau tahu bahwa beliau seorang nabi, kok enggak turun-turun wahyu ini? Sampai beliau bingung, resah, gelisah, suka keluar ke sana, keluar ke sini. Bener enggak sih saya ini nabi, kok enggak ada wahyu lagi? Dan itu cukup lama. Berbeda para ulama tentang jedah beliau tidak menerima wahyu setelah wahyu yang pertama ke wahyu yang kedua, itu cukup lama. Ada yang mengatakan sekian bulan, ada yang mengatakan sekian tahun, sekian pekan, pokoknya lama. Yang jelas waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam resah dan gelisah. Suatu ketika beliau itu keluar, seperti biasa beliau keluar, nggak tahu kemana begitu. Tiba-tiba terdengar suara dari atas langit. Ya, terdengar suara dari atas langit. Dan suara ini memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya ke langit, ternyata di situ ada siapa? Jibril alaihissalam. Ya, melihat Jibril alaihissalam duduk di antara langit dan bumi dengan 600 sayapnya. Masya Allah, 600 sayapnya. Masya Allah. Ini yang datang kepada beliau sama dengan yang datang ketika di Goa Hira, yaitu Jibril alaihissalam. Ketika melihat gitu gimana? Manusiawinya, manusiawi. Takut nggak, akhi? Takut, makhluk yang sangat besar banget begitu, gede banget gitu. Duduk di antara langit dan bumi, coba. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Ya, pulang dan minta untuk diselimuti, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, karena takut gitu loh, takut banget ngelihat makhluk yang sangat besar itu sebagaimana yang dia lihat di Gua Hira. Akhirnya Khadijah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita, menyelimutinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah turun wahyu ini. Ya ayyuhal muddatsir. Nah, ini mulai beliau diangkat menjadi rasul. Berarti ini wahyu yang kedua setelah Iqra itu. Ya. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qum fa'anzir, bangunlah. Fa'anzir, lalu berilah peringatan. Peringatan dari apa? Kesyirikan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa yaitu menyembah berhala tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Sabar, karena beliau akan menghadapi banyak sekali rintangan, ujian, cobaan
yang berat sekali. Maka wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu yaitu berdakwah, sabar. Sabar dan sabar. Kata beliau rahimahullah, kata penulis rahimahullah taala, wa makna qum fa'anzir. Apa yang dimaksud dengan qum fa'anzir? Bangunlah lalu berilah peringatan. Yang dimaksud adalah yunziru an syirki wa yad'u ila tauhid. Maksudnya adalah memberikan peringatan tentang bahaya syirik dan mengajak kepada tauhid. Itu makna qum fa'anzir. Bangun, kasih peringatan. Inilah bahaya kesyirikan, inilah keutamaan tauhid. Nah, ini perintah Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna wa rabbaka fakabbir. Tuhanmu agungkanlah. Artinya apa di sini? Azzimuhu bit tauhid. Agungkanlah Allah dengan tauhid. Agungkan Allah, muliakan Allah dengan tauhid. Ya, dengan memurnikan tauhid. Kemudian makna wathiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkanlah. Pakaianmu bersihkanlah. Artinya tahir a'malaka anisyirik. Artinya bersihkan amal perbuatanmu dari kesyirikan. Kemudian warujza fahjur. Artinya perbuatan dosa tinggalkanlah. Perbuatan dosa tinggalkanlah. Artinya apa? Ar-rujzu al-asnam wa hajruha tarkuha wal bara'atu min ahliha. Artinya perbuatan menyembah berhala tinggalkanlah. Ya. Perbuatan menyembah berhala tinggalkanlah dan bebaskan dirimu darinya dan dari para penganutnya. Inilah sedikit makna tentang firman Allah dalam surat Al-Muddathir ayat 1 sampai berapa? 1 sampai 7 ya. Ini wahyu yang kedua. Al-Muddathir 1 sampai 7. Kalau wahyu yang pertama 1 sampai 5. Taib, kemudian akhi fillah, setelah beliau menyebutkan tentang sedikit makna wahyu yang kedua, beliau melanjutkan perkataannya, akhadha ala hadha asyra sinin yad'u ila tauhid. Beliau mengajak kepada tauhid selama berapa tahun? 10 tahun. Masya Allah ya. Selama 10 tahun beliau mengajak kepada tauhid dan memperingatkan dari syirik. Tauhid syirik, tauhid syirik, tauhid syirik selama 10 tahun. Ini sebelum hijrah atau setelah hijrah, Pak? Sebelum hijrah lah jelas ya. Sebelum hijrah. Kemudian kata beliau, wa ba'dal ashri urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun tadi sudah disebutkan mengajak kepada tauhid ya, ngingetin syirik selama 10 tahun. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit. Peristiwa apa itu, Pak? Isra Mi'raj. Berarti peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian, bukan 10 Hijriah, karena sebelum hijrah. Kalau setelah hijrah hitungannya Hijriah. Kalau sebelum hijrah namanya kenabian. Nah, di tahun ke-10 kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keistimewaan yang tidak diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Apa itu? Isra Mi'raj.
Masya Allah ya. Mengapa akhi fillah beliau diberikan keistimewaan ini? Karena waktu itu akhi, karena waktu itu beliau mengalami kesedihan yang luar biasa, mengalami kegalauan yang luar biasa, mengalami kesempitan yang luar biasa. Kenapa akhi fillah? Karena di waktu itu, di tahun ke-10 kenabian, dua manusia yang beliau sangat cintai meninggal dunia. Siapa itu? Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Siapa duluan nih? Khadijah duluan atau Abu Thalib dulu? Hah? Abu Thalib dulu. Iya, betul. Abu Thalib dulu ya. Abu Thalib kemudian Khadijah. Iya, sahih. Abu Thalib meninggal pada bulan Rajab. Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha meninggal di bulan Ramadan. Berarti Rajab, Sya'ban, Ramadan. 2 bulan setelah meninggalnya Abu Thalib, istrinya meninggal dunia. 2 manusia yang sangat beliau cintai. Bahkan ada yang mengatakan Abu Thalib meninggal dunia di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan demikian. Di bulan Ramadan Abu Thalib meninggal. Berarti 3 hari setelah meninggalnya Abu Thalib, Khadijah meninggal dunia. Sebagian pendapat seperti itu, ya. Tapi sebagian yang lain mengatakan bulan Rajab, Abu Thalib, ya, Rajab. Kemudian Khadijah bulan Ramadan. 2 manusia yang sangat beliau cintai. Siapa yang tidak kenal Abu Thalib? Paman beliau yang telah mengasuh beliau dari kecil, ya, yang mencintai beliau, yang mengayomi beliau, yang membantu beliau, yang terus bahkan cinta Abu Thalib lebih daripada cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Apalagi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Ketika mereka orang-orang musyrikin Quraisy mengganggu beliau, yang membantu adalah siapa? Abu Thalib. Jasa Abu Thalib luar biasa kepada Islam dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena Abu Thalib, wallahu alam apa yang terjadi. Makanya ini hikmah disebutkan oleh para ulama. Hikmah kenapa Abu Thalib sampai mati dalam keadaan kafir. Masya Allah. Padahal ya Allah, Abu Thalib menolong, membantu, membela Nabi SAW dan Islam dan juga para sahabat. Jasanya besar sekali. Tapi sampai meninggal tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada Nabi SAW, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan syirik, dan tempatnya pasti di dalam neraka. Fal'iyadu billah. Abu Thalib. Kalau kita pakai perasaan, ya Allah, sakno Pak nggih. Kasihan ya Pak ya. Kasihan ya Allah, kasihan banget yang ngasuh Nabi dari kecil sampai dia meninggal dunia itu, sampai mati, menjaga Nabi, mencintai Nabi, membela Nabi. Sebelum diangkat menjadi Nabi, setelah diangkat menjadi Nabi, dia yang pertama membentengi Nabi dari gangguan orang-orang musyrikin. Dan diantara hikmahnya, ya ini semua adalah takdir Pak ya, takdir kehendak Allah. Tapi sebagian ulama memberikan hikmah di situ. Hikmahnya, seandainya Abu Thalib waktu itu masuk Islam, apa yang terjadi? Siapa yang membela Nabi? Nah kan begitu. Seandainya waktu itu Abu Thalib masuk Islam, siapa yang akan menolong Nabi? Setelah Allah tentu ya, setelah Allah tentu. Siapa yang membela Nabi? Siapa yang menolong Nabi? Tidak ada. Nah, dengan tetap
kuatnya Abu Thalib dalam kesyirikan, orang-orang musyrikin masih apa? Masih apa ya Pak ya? Masih sungkan lah gitu, masih sungkan dengan Abu Thalib, masih sungkan, sehingga mereka tidak terlalu ya memang mereka tetap mengganggu Nabi, tapi masih ada pembelaan lah. Dan orang-orang musyrikin pun demikian, masih enggan, masih malu, masih ya mengagungkan Abu Thalib, sehingga mereka tidak mengganggu Nabi SAW. Coba seandainya Abu Thalib waktu itu masuk Islam, sudah dia pun akan mendapatkan gangguan. Abu Thalib akan mendapatkan gangguan dari orang-orang musyrikin Quraisy, bahkan mungkin dia juga akan dibunuh juga. Begitu juga Nabi kita SAW. Ini hikmah, satu dari sekian banyak hikmah mengapa Abu Thalib mati dalam keadaan seperti itu. Nah, meninggalnya Abu Thalib ini membuat hati Nabi SAW sedih nggak ketulungan, apalagi di detik-detik terakhir akan meninggal dunia itu Abu Thalib akan meninggal dunia. Datanglah Nabi SAW di sisinya, datang juga dedengkotnya siapa itu? Abu Jahal, dedengkot musyrikin Quraisy ya, Abu Jahal. Dan siapa waktu itu? Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Nabi berkata kepada Abu Thalib yang akan mati ini, akan meninggal dunia, ya wahai pamanku, ya ammi, wahai pamanku, qul, katakan la ilaha illallah uhajju bika indallah. Katakan wahai pamanku, la ilaha illallah, dengan kalimat ini aku akan berhujjah di hadapan Allah nanti. Artinya aku akan menolong engkau wahai pamanku nanti di akhirat dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berkata, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan keluar dari agama Abdul Muttalib? Abdul Muttalib tadi ya sudah kita sebutkan. Apakah engkau akan keluar dari agama nenek moyangmu yaitu Abdul Muttalib? Masya Allah, antara dua pilihan ini, ikut Rasul atau ikut Abu Jahal nih. Sedangkan Abu Thalib sudah tua renta, dia sudah sakit banget, capek, letih, payah untuk membantu Nabi tadi loh. Kan ini peristiwa setelah pemboikotan loh Pak, peristiwa sakitnya Abu Thalib yang dengan itu dia meninggal dunia setelah dia kaum muslimin, Nabi dan kaum muslimin, para sahabat mendapatkan boikot, diboikot oleh kaum musyrikin. Berapa tahun itu akhi? 3 tahun diboikot, nggak dikasih makan, nggak boleh berjual beli dengan mereka, tidak boleh ngasih makan kepada mereka, tidak ngomong, tidak, dan seterusnya, sampai disebutkan dalam riwayat mereka kaum muslimin makan daun-daunan, kan gitu kan, makan daun. Ya, para wanita menangis, anak-anak menangis, menjerit, nggak ada makanan selama 3 tahun. Dan yang ikut diboikot di situ juga adalah Abu Thalib. Meskipun dia musyrik, tetap dia itu membantu Nabi, membela Nabi, bahkan ikut dalam pemboikotan itu. Subhanallah. Sehingga semakin hari semakin letih Abu Thalib, capek, letih, sakit. Akhirnya setelah pemboikotan selesai, tetap Abu Thalib sakit. Nah, dengan itulah dia meninggal dunia. Masya Allah ya, pembelaan yang luar biasa Abu Thalib ini. Dikatakan lagi, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, dengan itu aku bantu engkau di sisi Allah. Kata Abu Jahal dan Abdullah bin Sumayyah, apakah engkau benci kepada agama Abdul Muttalib? Kemudian lagi Nabi SAW membantah lagi, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah uhajju bika indallah, dengan itu aku bantu engkau di sisi Allah nanti di akhirat. Kata Abu Jahal dan temannya tadi, wahai Abu Thalib, apakah engkau benci kepada agama nenek moyangmu yaitu Abdul Muttalib? Sampai akhirnya dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah.
Subhanallah. Inilah pentingnya teman, akhir kata para ulama, inilah pentingnya teman. Abu Thalib selama ini kan dekat sama mereka gitu loh. Sampai akhir ajalnya tidak mau, masih sungkan dengan teman-temannya tadi itu. Inilah pentingnya sahabat, inilah pentingnya teman, akan mempengaruhi agama kita. Betul, itu sahih ya, akan mempengaruhi agama kita. Baik dan buruknya agama kita juga tergantung dari teman-teman kita. Masya Allah. Maka carilah teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, insya Allah mereka akan membantu agama kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan uniknya, Abdullah bin Sumayyah yang menghalang-halangi Abu Thalib masuk Islam, ternyata dia masuk Islam. Kok ngono toh ya? Masuk Islam, bahkan dia ini meninggal syahid, kalau tidak salah dalam perang Yarmuk. Nah, kalau tidak salah perang Yarmuk atau perang Hunain gitu. Dia ini Abdullah bin Umayyah yang bareng-bareng dengan Abu Jahal tadi itu menghalangi Abu Thalib masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah. Ya emang begitulah hidayah akhirnya. Nah, hidayah itu mahal banget, Allah berikan kepada siapa-siapa yang dikehendaki, dan semua itu ada hikmahnya, ada hikmahnya. Masya Allah ya. Nama akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Setelah meninggalnya Abu Thalib, beberapa bulan kemudian, 2 bulan kemudian, Khadijah meninggal dunia. Istri yang sangat beliau cintai, yang membantu beliau, yang menolong beliau, yang mencurahkan semuanya untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, tenaganya, waktunya, bahkan apanya akhi? Hartanya untuk jihad fi sabilillah. Ya Allah ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepadanya Jibril alaihissalam. Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, tuh Khadijah datang tuh bawa lauk pauk gitu ya. Jadi Jibril datang kepada Nabi SAW, dan ini sebelum wafatnya Khadijah, beberapa waktu setelah wafatnya, sebelum wafatnya Khadijah. Wahai Rasulullah, Jibril berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, tuh Khadijah datang tuh bawa lauk pauk, makanan begitu, makanan minuman. Kalau dia sudah ada di sisimu wahai Rasulullah, sampaikan salam Allah untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala salam untuk Khadijah. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan juga sampaikan salamku kepadanya. Salam siapa tadi? Jibril alaihissalam. Dan berikanlah kabar gembira kepadanya rumah di surga yang terbuat dari apa ya, dari apa akhi? Dari perhiasan-perhiasan yang indah, dan di dalamnya tidak ada kebisingan dan tidak ada kegaduhan dan keletihan dan capek. Berikan kabar gembira kepada Khadijah ini. Subhanallah, Allah menyampaikan salam untuk Khadijah yang ada di atas langit non jauh di sana, menyampaikan salam untuk Khadijah. Dan Jibril alaihissalam pun demikian. Dan beliau atau dia Khadijah, ibunda kita, mendapatkan kabar gembira, dan memang seperti itu, dia mendapatkan istana di surga yang terbuat dari perhiasan yang indah dan seterusnya, dan yang di dalamnya tidak ada kegaduhan, tidak ada teriakan-teriakan, dan tidak ada capek dan letih. Dan sekian banyak keutamaan ibunda kita ini Khadijah radhiyallahu taala anha, yang mengokohkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah. Siapa? Khadijah, setelah Allah tentu. Dan banyak lagi lah keutamaan-keutamaan Khadijah. Nah, ketika keduanya ini meninggal dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa sedih banget. Makanya di tahun itu namanya tahun apa akhi? Amul Huzn, kata para ulama. Amul Huzn yaitu tahun duka cita. Kenapa? Karena waktu itu 2 orang yang sangat beliau cintai telah tiada. Kalau sudah tidak ada, terus apa yang terjadi akhi?
Siapa lagi yang membantu Nabi? Abu Thalib telah meninggal. Nah, siapa lagi yang meneguhkan hati Nabi setelah Allah telah meninggal dunia? Khadijah. Siapa lagi yang menolong? Dan memang seperti itu. Setelah meninggal dua orang yang dia cintai ini, beliau cintai ini, orang-orang musyrikin semakin apa, akhi? Semakin berani kepada Nabi SAW, semakin durhaka, semakin berani ngelunjak gitu loh. Karena Abu Thalib sudah nggak ada, Khadijah sudah nggak ada, sehingga betul-betul perjuangan semakin dahsyat, semakin besar, semakin makanya di tahun itu setelah meninggal dunia dua orang tadi itu, Nabi SAW hijrah kemana? Pindah kemana? Taif. Tujuannya apa ke Taif, akhi? Mudah-mudahan di sana ada yang membela beliau. Karena orang-orang Mekah Quraisy sudah nggak karu-karuan, tingkahnya sudah nggak karu-karuan gitu loh. Sudah durhakanya itu sudah melewati batas gitu. Sehingga Nabi sedih. Mungkin di Taif sana beliau ada yang membantu, yang menolong mereka. Bahkan mungkin ada yang masuk Islam di sana. Berangkatlah Nabi SAW bersama siapa itu? Bersama siapa itu? Anas ya? Anas. Kok Anas sih? Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha. Ternyata sampai di sana gimana, akhi? Diusir sudah. Diusir, bahkan dilempari batu. Yang ngelempari siapa? Ibu-ibu, emak-emak, para budak dan anak-anak. Bukan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kan masih bisa apa ya? Masih keren gitu. Kalau bapak-bapak kan. Tapi ini ibu-ibu mencela, memaki, menghina Nabi SAW sambil dilempari batu sampai tubuh beliau luka-luka. Zaid pun demikian, luka-luka dengan batu tersebut. Kemudian kembali ke Mekah, dan setelah itulah Allah ingin memuliakan Nabi SAW. Allah ingin memberikan ketetapan, keteguhan ke dalam hati Nabi SAW agar tetap berdakwah, tetap dengan diberikan keistimewaan Isra dan Mi'raj, agar Nabi bertemu dengan saudara-saudaranya, ya, bertemu dengan saudara-saudaranya para Nabi dan Rasul. Makanya nanti kita sebutkan insya Allah di langit pertama ketemu sama siapa, langit kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh ketemu sama siapa. Semua kan saudara-saudaranya enggak? Saudara-saudaranya para Nabi dan Rasul. Untuk apa? Senang, agar Nabi itu senang dengan ketemu dengan saudara-saudaranya para Nabi dan Rasul, dan tetap hatinya dalam berdakwah. Kalau kita ketemu teman-teman saudara-saudara kan senang, Pak ya. Pulang kampung nyampe sini kan senang lagi kan, semangat lagi kerja dan yang lainnya, Pak ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan insya Allah kelanjutannya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Udah syuruk ya, lebih dari syuruk ya, Masya Allah. Mohon maaf terlalu banyak ini ya. Tapi insya Allah kita lanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala, pekan depan insya Allah ya, pekan depan. Tapi demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal ibadah kita, khususnya amal-amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.